Anggota DPR apa? DPR RI. DPR RI Komisi 6. Nah, sekarang ibu sakitnya apa yang mau didoakan? Pernah jatuh sepeda. Sepeda. Terus apa yang ibu rasakan? Tulang pinggul saya. Tulang pinggulnya. Pandang Yesus, aliran kesembuhan bekerja. Terima penuh. Shhh. Sembuh. Setelah didoain ibu uji. Ibu bilang pinggangnya Sudah sembuh. sembuh. Haleluya. Ya. Anggota DPR apa? DPR RI. DPR RI Komisi 6. Haleluya. Ibu siapa? Kristiani. Haleluya. Oke. Sehingga Yesus mengalami Kristus, menikmati kerajaanmu. Karena di mana ada Kristus, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada kerajaan Allah, di situ ada damai sejahtera. Kami percaya di mana Roh Allah hadir, di situ ada kemerdekaan. Urapi semua kami Yesus, supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Kalau ada kuasa-kuasa gelap, iblis, setan, roh jahat beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Buat hati kami bergelora, bergairah, bersemangat, roh kami tetap berkobar, menyala, terus menyambar mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena firman ini yang membuat iman mereka bertumbuh, dan iman mereka lah yang menyelamatkan, iman mereka lah yang menyembuhkan. Karena kami percaya ketika Tuhan datang ke bumi, Dia melihat adakah iman di bumi. Sekali lagi ku minta Tuhan Yesus ambil alih semuanya dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk ya. Salam saudara, Bapak Ibu sekalian. Ya. Salam. Silakan duduk. Sepertinya ada yang kurang dengar, nanti kita doakan ya. Ya. Kalau bisa tolong dimatiin aja ya, karena anginnya, kipasnya kena. Ya. Nah, saya kalau kipas kurang kuat, AC baru kuat. Haleluya. Iya. Mungkin ada yang belum kenal saya ya. Nama saya Riz Lubis. Latar belakang saya dulu bukan orang yang percaya Yesus, beragama lain. Jadi saya dijumpai Yesus tahun 1996. Akhirnya saya mengikut Yesus. Awalnya keluarga saya semua membenci saya. Puji Tuhan, saya doa puasa 7 tahun. Maksudnya setiap jam 5 sore buka, tapi selama 7 tahun. Ya, ibu saya waktu sembahyang, waktu sholat dijumpai Yesus. Akhirnya ibu saya juga ikut Yesus, ayah saya ikut Yesus, adik saya, abang saya, ponakan saya, dan sekeluarga saya sekarang itu sudah 50% plus 1 yang ikut Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saya punya istri 1, dikaruniai 5 anak. Anak saya yang pertama Daniel Cesar, Joshua Onesto, Sadak Depan. Yang ada di rumah Deborah Pabensa sama Mordekai. Mereka masih SD, masih kecil ya. Mereka ini yang dua, Daniel Cesar dan Joshua Onesto, ini anak saya sekaligus asisten saya.
Ya, jadi puji Tuhan, saudara, mereka tidak mau bekerja ya di pemerintahan atau bekerja sebagai pembisnis, hanya maunya melayani Tuhan. Haleluya. Banyak jenderal-jenderal polisi, jenderal-jenderal TNI yang menawarkan kedua anak saya ini untuk masuk Akpol dan Akmil, tapi mereka tidak mau. Mereka bilang, kami ikut melayani bersama Bapak. Haleluya. Saudara, puji Tuhan saya bisa berjumpa dengan saudara malam ini karena Senin kemarin saya terbang ke Manado. Sampai di Manado itu jam 2 sore, sampai ke TKP jam 5, selesai doakan orang yang kritis, langsung pulang ke Hotel Lason sampai jam 12 malam, dan sorenya terbang lagi. Jadi Selasa kemarin kurang lebih jam 9 malam ya, saya tiba di perumahan Taman Kencana. Rumah saya di Taman Kencana. Saudaraku yang saya kasih, jadi begitulah kegiatan-kegiatan pelayan saya ya. Dan puji Tuhan saudara ya, karena kuasa Tuhan Yesus banyak orang-orang disembuhkan. Jadi waktu zaman Yesus ya, apapun yang terjadi 1 menit yang lalu, muridnya nggak bisa buktikan sebenarnya. Muridnya cuma ngomong aja, begini loh, begitu loh, begini loh. Tapi teknologi sekarang begitu canggih. Jadi apa yang terjadi 3 tahun, 2 tahun, sebulan, seminggu, 1 hari yang lalu saya buktikan lewat media sosial. Jadi Bapak kekasih kita juga di tempat ini baru kali ini ketemu saya ya. Jadi dia berhubungan terus dengan admin, puji Tuhan. Kami tadi sudah tukar-tukaran nomor. Haleluya. Jadi saya percaya ya ada berkelanjutan nanti di sini. Tadi kami bincang-bincang, Pak Halim bilang bisa buat sebulan sekali Pak di sini. Saya bilang tapi rumah Bapak tangganya tinggi, saya bilang. Jadi nanti kalau orang sudah tahu saya tiap bulan sekali di sini, pasti datang orang itu yang pakai kursi roda ya. Nah, ini yang mengalami kesulitan untuk naik kemari ya. Haleluya. Ya, jadi saya sekarang itu pendeta yang lagi viral. Haleluya. Ya, mungkin karena saudara yang saudara tonton itu selalu lagu-lagu dangdut atau lagu-lagu yang yang dari dunia ini, jadi nggak muncul. Tapi kalau saudara selalu lihat hal-hal yang rohani, pasti sekali waktu saya muncul. Ya, karena begitu sistem dunia banyak algoritmanya begitu ya. Ya, saudara yang saya kasih, kami punya pelayanan ini namanya Rumah Kesembuhan. Kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu saya buka Rumah Kesembuhan ini, dan setiap minggu ya, setiap hari Minggu ini yang hadir ratusan orang dan dari berbagai macam agama. Ya, kita saksikan ada orang Islam yang lumpuh jalan. Ya. Ya, saya bisa lihat di sini ya. Nah, ada yang lumpuh jalan, ada yang tuli dengar, bahkan ada yang buta. Ya, yang saya tampilkan orang-orang Islam, kenapa? Supaya saudara juga berkata, Islam aja sembuh kok, saya nggak sembuh. Nah, coba kita lihat ini ya. Ini kisahnya bagaimana. Ini setahu saya orang Islam yang lumpuh. Ya. Ada suara? Ya. Tapi jalan anak bisa ya? Apa? Oh, belum pernah. Ya, diri. Dalam nama Yesus, diri sendiri, ayo. Diri sendiri. Itu diri sendiri bisa. Itu bisa diri sendiri. Mana ibu jalan kan? Itu bisa diri sendiri. Yesus. Haleluya. Nah, berikan sorak-sorak ya. Ya. Ya, itu anaknya sini. Sampai dia nangis ya. Masya Allah katanya. Ya, itu bisa diri sendiri. Nah. Ya. Selama ini nggak bisa diri sendiri. Nggak bisa. Itu jalan juga nggak bisa pegang, bisa. Kalau nama Yesus bisa dia. Kristen atau Islam? Jadi saudara yang saya kasih, ya ini orang Islam, terus
ada lagi orang Islam yang nggak bisa sholat, dia datang, ya. Akhirnya saudara setelah kita doakan, dia bisa sholat. Maksudnya bukan dia nggak bisa bacaan sholatnya, tapi gerakannya nggak bisa karena saraf kejepit, dokter bilang harus operasi. Tapi datang ke rumah kesembuhan tanpa operasi. Kita saksikan bersama. Ayo, cepat. Nangis. Saya nggak bisa gini dia. Kalau saya bisa mama mesti. Nah, sekarang ibu mau sholat. Nah, udah. Oke ya. Sekarang berapa tahun nggak bisa? Nggak bisa. Zo, ayo. Oke, ayo. Ayo. Cepat. Ayo. 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 Gini lagi. Ya sayangnya ada problem ya. Gini lagi. Ya. Nah, diri, ya ikutin gerak saya, diri. Air minum. Itu bisa. Ayo, ya. Biasa nggak bisa gitu, nggak bisa. Itu nggak dulu. Iya. Saudara yang pakaian kerudung, ya coba ditampilkan dulu. Karena ada banyak di antara saudara mungkin belum kenal saya. Kalau di tempat yang kenal saya nggak perlu tampilin gini. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Tetapi sekarang iman bukan hanya dari pendengaran, kita bisa langsung saksikan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Kita bisa buktikan, ya. Saudara, ini kemarin juga ada orang Islam, ya. Silakan aja tampilkan mau yang buta kayak mau yang ini ya. Ya, jadi saudaraku yang saya kasih, nah ini nanti Anda bisa ketik di TikTok Rishi Lubis. Kalau Anda ketik di Facebook Rishi Lubis itu mungkin ada ratusan. Itu semua bukan saya. Saya tidak punya Facebook. Mohon maaf banyak orang yang ketipu. Saya dengar Pak Halim juga ketipu 5 juta. Ya, saya dengar begitu ya. Ya, kalau sama penipu aja ngasih 5 juta sama saya bisa 100 kali lipat mungkin. Haleluya. Nah ini, ya, saudara mengalami kesulitan ya. Gak bisa ya? Oh iya, luar biasa ya. Jadi saudara, Anda bisa ikut ya nanti di ibadah kesembuhan setiap minggu itu jam 11 di Perumahan Taman Kencana. Itu yang datang dari Jabodetabek, Sabang, Merauke, Miangas, Rote sampai mancanegara. Ya, kemarin dari Papua kurang lebih ada 8 orang. Ya, dari Medan, dari berbagai pulau ya. Ya, datang. Saudara, jadi kalau saudara datang, ya saudara jangan datang jam 11, pasti nggak dapat tempat. Anda bisa di teras. Memang di teras muat 80 orang ya. Ya, jadi ini rumah kesembuhan ya. Ini rumah ya, rumah saya yang saya beli kurang lebih 7 tahun yang lalu. Tuhan suruh jadikan rumah kesembuhan kita hancurin, maksudnya kita bobol di bawah. Ya, jadi saya tinggal di atas. Jadi di bawah ya, itu dipakai setiap minggu saya harus ada di rumah kesembuhan itu. Setiap hari Minggu saya harus ada di situ. Walaupun saya di luar negeri, di luar pulau, saya harus pulang di hari Kamisnya. Karena Kamis juga kita punya pelayanan, ya nanti kita akan tampilin saudara. Nah ini ibu ini juga, kalau saya nggak keliru ini yang matanya buta total satu, sudah berpuluh tahun. Ya, kalau nggak salah ini yang buta ya. Ya saudara, ya kalau kita berani menampilkan begini, pelayanan saya sudah 2 tahun, pelayanan kesembuhan gini, ya kalau ini hoax saya sudah ditangkap polisi. Pasti pihak yang orang Islam ini pasti nggak suka, pasti lapor, ya kan? Sedangkan ini pun mereka nggak suka mungkin, tapi mau bilang apa? Dia kan sudah datang, kamera banyak. Kita sudah bilang kalian yang datang ke sini pasti kena kamera. Makanya ada jenderal bintang 3 mau datang nggak jadi, takut. Haleluya. Kalau udah pangkat-pangkat takut ya. Ya, jadi saudaraku yang saya kasih, nah ini buta, buta total. Merah. Nah, mana nggak bisa lihat? Yang kiri. Suratin kau karena Yesus.
buka hatimu, biar Yesus bekerja dalam hidupmu. Sekarang ibu udah bisa. Yang kakinya di kota sebelah mana? Sebelah sini ya. Kakinya nggak bisa. Luar biasa mujizat Tuhan, saudara. Nangis dia, nangis. Berapa tahun ibu ini nggak bisa lihat mata ibu? Sejak COVID. Sejak COVID. Sejak COVID nggak bisa lihat. Nggak bisa jalan sama Dokter bilang nggak mungkin bisa lihat. Oh, sekarang ibu bisa lihat. Sekarang ibu tutup coba ini. Ini. Sekarang saya warna apa ini? Ini warna apa? Ya, warnanya yang ini warna apa? Merah. Ya, berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ibu ini memang buta total, artinya sampai matanya pun ini yang hitamnya nggak ada lagi. Kalau Pak Alim tadi hanya penglihatannya aja kan yang buram begitu kan. Kalau ini buta total. Tapi bagi Yesus ya nggak ada istilah buram, buta total, kanker stadium 1, stadium 2, stadium 4. Sama Tuhan menyembuhkannya sama-sama mudah aja. Haleluya. Hanya dokter aja bilang ini sakit yang sangat berbahaya ya. Atau kalau penyakit ini mudah, cukup dikasih bodrek sembuh. Ya, tapi bagi Tuhan nggak ada. Bagi Tuhan, ketika Tuhan ngomong sembuh, mau penyakit apapun sembuh. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Iya. Ya, tadi nggak bawa mic kuping ya. Nah, itu lain kali ajudan harus. Ya, kenapa? Karena ketika saya baca ini pakai ini susah ya. Karena setiap saya mau doakan orang harus ada firman Tuhan. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekali waktu saudara, waktu Yohanes di penjara, ya, Yesus ya menyembuhkan banyak orang. Dan waktu itu Yohanes bilang, ya, coba tanya ke sana. Ya, siapa dia? Akhirnya murid-muridnya nanya. Murid-muridnya nanya, "Siapa kau?" Kasih tahu sama Yohanes, orang buta lihat, tuli mendengar, bisu bicara, lumpuh jalan, yang mati bangkit. Jadi Yesus nggak bilang aku Tuhan. Tapi dia ya tunjukkan apa yang dia buat. Dia nggak bilang katakan kepada Yohanes, akulah Mesias itu, akulah Tuhan itu. Tapi Yesus bilang kasih tahu aja apa yang terjadi. Ya, saudaraku yang sekasih, sekarang kan saudara banyak orang ngaku nabi, ngaku rasul, ngaku itu dan ini. Tapi Yesus nggak mau ngaku. Yesus mau yang ngakui kita. Itulah dahsyatnya Tuhan kita. Haleluya. Dia tidak perlu pengakuan orang. Ya. Dan dia tidak mau mengaku dirinya sendiri juga. Ya. Tetapi saudaraku yang sekasih, dengan perbuatan-perbuatannya kita bisa melihat bahwa dia adalah Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Waktu itu jam 2 pagi subuh. Ya. Saya ada di lapas Cipinang. Semua orang sudah tidur. Mohon maaf ya, saya nggak bisa ceritakan secara detail. Nanti kalau di YouTube-nya ketik aja kesaksian Pendeta Lubis. Jadi kelima kali saya masuk penjara waktu itu, saya dijumpain Yesus. Dijumpain Yesus, akhirnya saya ikut Yesus. Yesus saya tantang waktu itu. Kalau kau memang Tuhan, kalau saya besok merokok, cabut nyawa saya. Saya katakan demikian. Besok selesai makan, saya punya tenggorokan tuh masem biasanya kalau biasa merokok. Pas saya beli rokok, nggak ada orang di sekeliling saya pas mau pasang, saya dengar suara, aku cabut nyawamu. Saya lihat kiri kanan, nggak ada orang. Di situ saya bilang, Yesus, aku mau ikut Engkau. Mulai dari situlah saya ambil keputusan menjadi pengikut Kristus. Haleluya. Dan Tuhan melepaskan saya dari dosa-dosa yang namanya narkoba, dunia malam, ya, dan juga rokok dan yang lain-lainnya Tuhan lepaskan. Karena Alkitab bilang di dalam Yohanes 8 ayat 36, kalau anak itu datang, kalau Yesus itu datang, ya, dia benar-benar memerdekakan. Jadi saya dimerdekakan. Haleluya. Saudara yang mau tepuk tangan aja, jangan kita ragu-ragu ya. Ya, karena memang saudaraku yang saya kasih, ya, ketika Anda meresponi yang saya sampaikan, entah itu kebenaran, entah itu kesaksian, di situ imanmu akan tumbuh.
Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Oleh sebab itu saudaraku yang sekasih, hari ini Tuhan mau engkau mengenal Dia. Setelah engkau mengenal Dia, ya, kau harus dikenal Dia. Karena banyak orang selalu berkata, aku kenal Tuhan, aku kenal Tuhan. Tapi waktu Tuhan datang, Tuhan bilang, aku nggak kenal kau. Nah, ini yang masalah, ini yang repot ya, saudaraku yang sekasih. Saudara, kalau hanya kenal, ya, di sini saudara kita lihat di Alkitab, setan-setan pun ternyata kenal. Salah satunya Markus 1 ayat 34. Ya, setan-setan pun kenal. Ya. Kita baca sama-sama 3 2 1. Macam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Dia tidak membolehkan setan bicara sebab mereka mengenal Dia. Iya, setan mengenal Dia. Kenapa? Karena Alkitab bilang Wahyu 1 ayat 8, Yesus ini Alfa dan Omega. Tak berawal, tak berakhir. Jadi sebelum setan jatuh dalam dosa, di Alkitab dicatat dia adalah malaikat. Jadi dia memang kenal. Karena sebelum Yesus menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dia sudah ada sebelum semua ada. Ya, dia ada di tempat yang tidak ada, melihat yang tidak ada, dia tidak perlu untuk memegang yang ada, baru dia ada, karena dia adalah yang maha kuasa itu. Jadi dia ada sebelum semua ada. Sebelum udara ada, dia sudah ada. Makanya dia Alfa dan Omega. Jadi setan-setan pun kenal dia. Ya, kita akan buktikan lagi di dalam Kisah Rasul 19 ayat yang ke-15. Setan-setan pun mengenal dia. Ya, kita akan lihat di sini ya. Ya, 3 2 1. Tapi raja itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, waktu anak imam Sekewa coba-coba mengusir orang yang kerasukan setan demi nama Yesus, setannya bilang gini, ya, Paulus aku ketahui, terus Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi siapa kamu? Ya, jadi ternyata setan kenal Yesus. Kalau ada manusia nggak kenal Yesus, artinya udah kebangetan begitu loh. Setan aja kenal gitu ya. Berarti orang itu mungkin udah lebih dari setan kali. Karena setan pun kenal nih. Ya. Nah, kita baca saudaraku di Markus 5 misalnya. Ya, di ayat yang ke-6. Setan pun gemetar dan menyembah Yesus. Ya. 3 2 1. Ketika dia melihat Yesus dari jauh, berlarilah dia mendapatkannya lalu menyembahnya. Iya, orang ini kerasukan setan ya sudah bertahun-tahun, tidak bisa disembuhkan oleh siapapun pada zaman itu. Diborgol dengan rantai, rantainya pun putus. Waktu Yesus menjumpai dia di Gadara, ini orang yang kerasukan setan langsung berteriak, Yesus anak Allah, siapa kau? Mohon maaf, kalau di atasnya begitu ya, Yesus anak Allah, jangan siksa aku. Ya, jadi setan-setan juga mengenal ya. Kita baca nih, 3 2 1. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Iya, jadi saudara di ayat berikutnya tadi setan pun kenal siapa Yesus ini saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sebagai orang percaya hanya kenal Dia, ya, berarti kita setaraf dengan apa, saudara? Ya, karena saudara Alkitab bilang begini ya, Alkitab bilang ya, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembah. Setan ini menyembah. Ya, malah kalau kita baca Yakobus 2 ayat yang ke-19, ya, di sini dikatakan begini. 3 2 1. Itu baik. Ya, kita bukan sekedar mau percaya, tapi kita betul-betul mau setia dan taat kepada Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya,
Saudara, kita baca di ayat yang berikutnya, saudaraku yang saya kasih ya. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 3, di sini Alkitab bilang begini ya. 1 Korintus 8 ayat 3. 1, 2, 3. Iya. Jadi saudara, kita tidak cukup kita percaya saja dan mengenal. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan pun kenal kita. Haleluya. Anda mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan segala-galanya, ya, kita relakan semuanya dalam kendali Tuhan. Haleluya. Karena pengisi Tuhan itu sebenarnya saudara, yang kita taati, atau Tuhan itu adalah yang kita utamakan dari segala yang lain. Itulah Tuhan kita. Jadi kalau kita mengutamakan kepentingan kita pribadi, ya Tuhan kita itu diri kita itu. Kalau kita mengutamakan uang, mengutamakan harta, ya itu Tuhan kita. Tapi kalau kita mengutamakan Yesus, ya Yesuslah Tuhan kita. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, di sini jelas dikatakan ya, orang yang mengasihi Allah dikenal Allah. Jadi kita mau dikenal Dia. Galatia 6 di sini ayat 9. Sorry, Galatia 4 ayat 9. Tadi waktu saya di mobil, saudara, di jalan tol, ayat-ayat ini terngiang di pikiran saya. Saya tidak persiapkan sebenarnya. 3, 2, 1. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai menghambakan diri lagi kepadanya? Ya, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Haleluya. Ya, sebenarnya saudara, Tuhan itu mengenal semua, baik manusia maupun yang bukan manusia. Tetapi kata kenal di sini pakai etiginosko. Etiginosko itu artinya ada hubungan baik dengan Tuhan. Ya, jadi sekalipun kita kenal Dia, kalau nggak punya hubungan baik dengan Tuhan, Tuhan bilang aku nggak kenal kau. Tapi saya percaya saudara-saudara adalah orang-orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Dengan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saya doakan saudara-saudara setia taat sampai akhir. Ya, karena saya yakin ya, di akhir zaman ini, saudara, banyak sekali ya tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dan tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Anda lihat semua apa yang dicatat di Alkitab digenapi. Ya, waktu itu ya Tuhan berfirman ribuan tahun yang lalu, Tuhan berfirman, saudara, akan terjadi perang Armageddon. Ya kan, nanti mereka tentaranya itu akan berjalan di Sungai Efrat. Padahal pada waktu itu Sungai Efrat itu dalam. Tidak bisa dilewati dengan jalan kaki. Harus pakai kapal. Tapi sekarang Sungai Efrat itu sudah kering. Orang bisa berjalan di sana. Dan kita lihat peperangan mulai terjadi di mana-mana. Tidak ada berhentinya, saudara. Ya, sekarang saudara diprediksikan akan terjadi perang yang makin luas lagi. Ya, kenapa saudaraku yang saya kasih? Karena itu sudah dicatat di Alkitab. Artinya tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Makanya kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dan kita kalau nggak mengenal Yesus, ya, kita pasti nggak bisa menerima keselamatan. Karena agama nggak cukup membawa kita ke surga. Ya, agama nggak bisa menyelesaikan segalanya apa yang menjadi dosa-dosa kita. Sebab apa, saudara? Sebab agama hanya mengajarkan untuk orang bisa percaya ada Tuhan dan untuk orang bisa mencari Tuhan. Tapi agama tidak mampu memperkenalkan Tuhan kepada manusia. Sebab Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Jadi nggak mungkin agama bisa memperkenalkan. Dia hanya bisa memberitahu begini loh, begitu loh, begini loh. Ya, itu sebabnya Allah yang roh, Dia datang ke bumi mengambil rupa manusia yang kita kenal namanya Yesus Kristus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Makanya kalau ada orang bilang ya,
Dengan sekolah teologi dia bisa mengenal Tuhan, karena arti teologi itu mempelajari tentang Tuhan. Saudara, nggak mungkin ada manusia yang bisa mempelajari tentang Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Ya, sedangkan mempelajari handphone ini aja sulit. Bukan ciptakan handphonenya, mempelajari aplikasi-aplikasinya aja saya mengalami kesulitan. Saya tidak tahu cara panggil Grab, saya tidak tahu untuk pesan di Shopee, saya nggak tahu semua itu. Makanya anak saya yang urusin semua itu dan segala macam. Saudara, apalagi saya katakan saya mau mencari Tuhan dengan cara ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, nggak mungkin. Nggak mungkin, saudara. Jadi tidak ada orang yang bisa mempelajari Tuhan, bisa mengenal Tuhan dengan benar. Hanya ada satu cara, Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia, baru manusia itu bisa mengenal siapa sebenarnya Tuhan itu. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Itulah sebabnya Allah yang roh tadi datang ke bumi, ya, mengambil rupa manusia, memperkenalkan dirinya, ya. Kalau seandainya dia tidak datang ke bumi mengambil rupa manusia, artinya manusia hanya tahu ada Tuhan, ada Allah, ada Tuhan, tapi dia nggak kenal. Iya, itu sebabnya Tuhan harus menyatakan dirinya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, bahkan menjadi sama dengan manusia. Iya. Saudaraku yang saya kasih, kenapa dia harus mengambil rupa manusia? Ya, kenapa saudaraku yang saya kasih? Ya karena kalau dia tidak mengambil rupa manusia, dia nggak mungkin bisa mati. Kalau dia tidak mati, saudaraku yang saya kasih, Anda tetap hidup di dalam kutuk dosa atau kutuk maut. Itu sebabnya dia harus datang mengambil rupa manusia supaya kemanusiaannya bisa mati. Tetapi firman Allah dan roh Allah yang tinggal di dalam dia nggak mati. Haleluya. Haleluya. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab bilang begini, saudaraku yang saya kasih, ya. Matinya dia sebagai manusia, ya, itu untuk menebus manusia berdosa. Bukan sekedar menebus dosa, tapi menebus manusia berdosa. Sekali waktu teman-teman saya yang muslim datang ke saya, ya, waktu itu sudah lama sekali. Pertama saya keluar dari penjara, ya, setelah 5 tahun keluar dari penjara, teman-teman muslim datang. Dia bilang begini, Lubis, saya juga sekarang sudah bertobat. Terus saya tanya sama dia, kau bertobat? Nggak rokok lagi, nggak judi, nggak main pelacur, nggak apa, nggak. Oke, sekarang saya mau tanya, dulu dosa-dosamu yang dulu gimana? Ceritanya, kan kau punya hutang nih. Kau punya hutang, ya, terhadap setan yang mengasih kepuasan kepadamu. Terus gimana itu? Itu terserah Allah, dia bilang. Lah, sekarang gini, kalau kau punya hutang kepada saya 100 juta, terus dengan kau berhenti berhutang, apa hutangmu lunas? Enggak, harus bayar. Betul? Betul, dia bilang. Itu sebabnya agama dan pertobatan hanya sekedar engkau menjadi orang baik, itu tidak menyelesaikan hutang. Hutang tetap hutang, harus bayar. Yang bisa bayar hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Yang lain nggak bisa bayar. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku yang saya kasih, ya, saya nggak munculkan semua ayat-ayatnya karena nanti terlalu lama, ya. Tapi semua itu dalilnya ada di Alkitab, saudara. Ya, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi Yesus harus mati untuk apa? Ya, untuk membayar hutang-hutang kita semuanya. Hutang-hutang kita yang harusnya kita bayar, kita nggak sanggup bayar karena setan tidak mau dibayar dengan uang. Sekalipun Anda punya uang triliunan, Anda mau bayar, setan nggak mau. Karena setan itu roh. Ada 4 roh, ada roh Allah, roh setan, roh malaikat, roh manusia. Setan itu roh, jadi dia nggak butuh yang namanya mobil Ferrari. Ya, dia mau ke Bogor hari ini, Bogor, Medan, nggak perlu dia mobil Ferrari, nggak perlu dia pesawat, kapal terbang dia nggak perlu. Jadi dia nggak perlu makan, dia nggak butuh uang. Jadi nggak bisa dibayar dengan uang, sekalipun ratusan triliun uang kita nggak bisa bayar.
Karena setan nggak mau. Setan bilang harus bayar dengan darah. Kenapa? Karena ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan yang jahat, itu yang pertama dirusak adalah darahnya. Ya. Jadi rohnya tercemari, terlebih darahnya pun dirusak. Makanya sekarang saudara, manusia kalau sakit, ya ke dokter nggak bisa tahu kalau nggak dicek darahnya. Karena setiap makanan yang kita makan, itu saudara, sebagian jadi darah, sebagian mungkin keluar ke bawah. Ya, keluar ke jamban. Jadi saudara, kalau Kristus tidak menebus dengan darahnya yang kudus di atas Golgota, maka darah kita ini tetap darah berdosa namanya. Ya makanya ketika orang, saudara, mau dicek ini keturunan siapa, kan darahnya yang dicek. Ya, baru ketahuan DNA-nya. Betul nggak kira-kira? Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, makanya saudara, iblis nggak mau uang, dia mau darah. Terus saudara bilang begini, kalau gitu darah si Ucok ku kasih misalnya, atau darah si Roland misalnya. Iblis nggak mau, kenapa? Darah si Roland sama darah si Ucok sama-sama darah berdosa. Nggak mau, karena ini sama tipenya. Tidak mau. Aku mau darah yang kudus. Itulah sebabnya saudara, Yesus yang tidak berdosa, dia rela mati di atas Golgota supaya dia mengalahkan kematian, sehingga dia bisa memberikan kehidupan buat saudara dan saya. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, kalau ada orang bilang begini, Allahku hebat, pencipta langit bumi dan segalanya. Tuhanku hebat, pencipta langit bumi dan segalanya. Terus pertanyaannya, apakah Tuhan dia bisa berikan kehidupan buat kita? Apakah Tuhan itu bisa berikan kehidupan buat kita? Karena yang kita perlu bukan sekedar maha dahsyat, maha hebat, pencipta langit bumi dan segalanya. Kita butuh kehidupan. Kita butuh kekekalan nanti setelah kita meninggal dunia. Itu yang kita perlukan. Saudaraku yang saya kasih, kenapa Yesus bisa beri kehidupan? Karena dia sudah mengalahkan kematian. Karena dia sudah mengalahkan kematian, dia mampu memberikan kehidupan buat saudara dan saya. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Saudara, banyak orang gak paham. Mereka pikir Yesus itu bangkit dari kematian hari ketiga. Padahal Yesus bangkit dari kematian itu hari pertama. 1 Petrus 3 ayat 19 menjelaskan. Ketika dia dikubur, langsung dia bangkit ke alam roh. Dia menghancurkan maut yang mengikat orang-orang yang mati zaman Adam sampai zaman Nuh. Kita baca 3, 2, 1. Terus yaitu kepada orang-orang mereka yang jatuh pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sudah mempersiapkan bahtanya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang selamat dan mereka yang hilang. ya, ketika Yesus mati, dia dimasukkan ke gua itu. Waktu 2019 saya melihat ya, memang betul-betul gua itu saudara sangat besar lubangnya, artinya memang penutupnya itu sangat berat sekali. Ya, jadi nggak mungkin bisa digulingkan oleh 1-2 orang. Jadi bohong kalau Yesus itu dicuri muridnya, itu bohong. Ya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi ketika dia dikuburkan, langsung dia bergerak menghancurkan maut, ke alam maut. Ya, kalau bahasa orang bilang Hades, kalau bahasa saya dulu alam barzah. Ya, dia kalahkan kematian di sana. Dia bangkit dari kematian hari pertama, tapi bangkit dari kubur hari ketiga. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Dia kalahkan dulu kematian, baru dia bangkit. Dia bisa berikan kehidupan buat saudara dan saya karena dia sudah kalahkan kematian. Tuhan dan Allah yang tidak pernah mengalahkan kematian tidak mungkin bisa kasih kehidupan. Bagaimana mungkin dia kasih kehidupan sedangkan dia belum mengalahkan kematian?
Sedangkan kematian ini saudaraku akibat dosa. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Dan semua orang sudah jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 23. Siapa bilang? Kalau ada yang bilang Maria itu kudus, suci, tidak berdosa. Tapi Roma 3 ayat 23 berkata 3, 2, 1. Orang telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Maria itu orang bukan? Orang. Jadi semua orang sudah berbuat sudah jatuh dalam dosa karena Adam dan Hawa, saudara. Jadi nggak ada penyelesaian. Hanya satu. Dia yang maha kuasa, pencipta langit bumi dan segala isinya, dia harus datang ke muka bumi mengambil rupa manusia. Supaya dia bisa mati sebagai manusia kudus untuk menebus manusia berdosa. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, pertanyaannya kenapa dia nggak jadi kerbau gitu kan? Karena kerbau tidak berdosa. Kerbau itu saudara makan makanan tanaman saudara, dia nggak berdosa. Kucing itu ngambil ikan asin saudara, nggak berdosa. Yang berdosa cuma manusia. Manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Mulai dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kain dan Habel saling bunuh-bunuhan, terus terjadi pertempuran. Terus manusia berbuat dosa. Jadi dosa tidak bisa diselesaikan hanya dengan amal saudara. Kalau untuk beramal mungkin saudara mampu. Tetapi amal saudara nggak mungkin bisa menyelesaikan dosa saudara. Hanya ada satu, Yesus Kristus. Itu yang mampu menyelesaikan dosa saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi kalau yang selama ini ragu-ragu tentang penebusan Yesus, bukalah hatimu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Haleluya. Haleluya. Saudara, kami punya pelayanan namanya Gereja Tanpa Tembok 1000 Pintu yang sudah 8 tahun saya layani. Dan di sini tantangannya berat sekali. Saya pernah didatangi sekelompok orang, kelompok radikal membawa senjata tajam. Anda bisa lihat di TikTok juga. Dan saudara, berulang-ulang kali kami diancam, ya, supaya ini gereja tutup. Tapi sampai sekarang ini ramai sekali. Ini Kamis yang kemarin lagi, ya, lebih luas lagi, maksudnya lebih ramai lagi, maksudnya ratusan orang lebih. Nah, saudara, nah ini saudara tahu posisi ini di samping Masjid Istiqlal, tapi di belakangnya. Sudah 8 tahun saya melayani di sini. Ya. Disinilah banyak orang-orang yang tadi beragama tapi tak beryesus, maka waktu di sini mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sudah 1000-an orang lebih, ya, yang percaya lewat pelayanan ini, saudara. Nanti Anda ketik, ya, di YouTube Yesus buat Gereja Tanpa Tembok, nanti pasti muncul yang seperti ini. Makanya saudara, walaupun saya di luar kota, di Wamena 2 minggu yang lalu, saya bilang sama Bendro, ya, yang utusan gubernur, supaya nunggu gubernur, saya nggak bisa. Padahal gubernur mau ketemu saya. Tetapi karena delay pesawatnya di Jayapura, saya bilang saya nggak bisa, saya harus terbang karena saya mau kemari. Karena bagi saya, satu jiwa yang namanya gubernur, satu jiwa yang namanya anak jalanan, di mata Tuhan sama harganya. Haleluya. Haleluya. Jadi saya harus kemari. Besok saya kemari. Yang mau ikut besok boleh. Haleluya. Kami kasih makanan rohani, kami kasih makanan jasmani. Ya, kadang kami harus kasih uang buat mereka untuk keperluan tertentu, ya. Mungkin ada yang berkata, jadi begini terus Pak? Enggak, karena selama 8 tahun sudah ribuan orang. Tetapi kita lihat yang hadir paling 130, 120. Artinya ada orang-orang yang sudah dijamah Yesus, terima Yesus, mereka bekerja dan mereka tidak tinggal di sini lagi. Artinya saya sudah membantu program Pak Prabowo. Iya, tapi saya tidak dikasih apa-apa oleh Pak Prabowo. Karena yang sponsori saya adalah Yesus. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara, mungkin ada yang bertanya, Pak, sponsornya siapa? Enggak ada. Sponsor saya Yesus. Haleluya. Karena yang namanya sponsor itu begini, setiap bulan dari saya misalnya 1 juta, 5 juta, itu namanya sponsor.
Dan orang yang seperti itu belum ada selama 8 tahun. Terus gimana Pak caranya ini? Caranya saya dipelihara Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa sama Tuhan Yesus. Jam 2 pagi saya sudah bangun berdoa. Jam 4 saya istirahat sebentar. Jam 5 saya harus bangun. Jam 5 pagi bersama istri dan anak-anak. Jadi kalau di rumah itu saya minimal 7 jam sehari berdoa. 7 jam minimal. Kalau di rumah, kecuali di luar kota. Ya, dan puasa seperti tadi. Saya puasa. Jadi kalau di rumah itu boleh dikatakan seminggu itu hampir terus puasa. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang suruh. Jenis seperti ini tidak bisa hanya dengan doa, harus dengan puasa. Matius 17:21. Jadi saudaraku yang saya kasih, pelayanan ini sudah berulang kali di demo, ya. Ini pelayanan mulai zaman FPI sudah ada. Ya, tetapi saudara tahu, Tuhan yang kau sembah Allah yang maha besar. Kalau kita memang melakukan dengan tulus, kita berbuat baik, hidup benar, tak selai rambut pun gugur dari kepala kita tanpa seizin Dia. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Tapi dari lidah mulut bibirku tidak pernah aku mencaci maki siapapun dan keyakinan apapun. Tapi saya menyampaikan apa yang saya imani, yang saya alami di dalam Kristus. Makanya saudara, kalau Anda ketik nanti Poltar Madura, Surya Malang, Anda ketik detik.com, macam-macam itu tahun 2018 itu gempar sekali. Semua beberapa pesantren di Madura, mereka berunjuk rasa supaya saya dipenjarakan. Tetapi diperiksa, bapak tersebut, ya, bapak tersebut bilang, saya disembuhkan Tuhan lewat pelayanan Dia. Apa salahnya kalau saya percaya Yesus? Akhirnya polisi tidak bisa tangkap saya karena saya tidak melanggar hukum di negara ini. Karena di negara ini hukumnya bebas kita menyampaikan apa yang kita yakini. Yang tidak boleh kita menghina apa yang orang percayai. Haleluya. Dan saya tidak pernah menghina. Saya hanya menceritakan apa yang saya alami bersama Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya berharap saudara-saudara yang hadir ini makin hari makin cinta Tuhan, mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Karena begitu bahagianya kalau kita dikenal Tuhan Yesus. Haleluya. Awal mulanya saudara, saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan bukan gampang. Bukan gampang. Dan saya berjanji sama Tuhan waktu itu, Tuhan, saya nggak usah nikah. Kalau karena nikah nanti saya tidak bisa lagi setia kepada Tuhan. Karena nanti saya harus mikiri makanan istri saya, makan anak saya, sekolah anak saya. Ya, tapi Tuhan mau yang lain. Tuhan pertemukan saya dengan istri. Waktu itu istri saya bekerja di farmasi. Saya bilang, kau berhenti. Kenapa? Kau pergi jam 6:30 pagi, pulang jam 8 malam. Sampai rumah kan macet di Jakarta. Aku yang masak, aku yang makan. Terus dia bilang, kalau aku berhenti kerja, kita makan apa? Saya bilang, makan nasi, makan ikan, makan sayur. Loh, uangnya dari mana? Saya bilang, kalau kau makan uang pasti mati. Coba makan uang ini. Haleluya. Pasti mati. Kalau nggak percaya saudara, datang kemari makani uang ini. Ada beberapa lembar di kantongku. Makan saja, pasti mati. Haleluya. Terus saya bilang, percaya saja. Saudara, istri saya waktu 3 bulan sudah nggak kerja, itu pesangon habis. Pesangon habis. Jadi kami makan nasi putih saja. Ya, terus istri saya bilang, ini gara-gara kamu. Kamu suruh saya berhenti kerja. Jadi kita nggak bisa beli ikan. Anak saya yang pertama itu baru umur 4 bulan di kandungan. Terus saya bilang sama istri saya, itu ikan. Mana itu? Mana itu? Kau nggak lihat, aku lihat. Haleluya. Jadi yang sering jadi masalah dalam keluarga bukan masalah ada nggak ada, lihat atau tidak lihat. Haleluya. Aku lihat, aku bilang itu ada. Mana? Ya kau nggak lihat. Aku lihat. Ayo kita doa. Aku lihat ada, aku bilang. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau siapkan ikan dalam nama Yesus. Amin. Saudara, selesai saya doa langsung ada yang ketok pintu. Langsung ketok pintu, saya buka. Dia bilang, Pak Pendeta, saya lagi masak. Terus
Harus ada wajah Pak Pendeta di depan mata saya, katanya. Haleluya. Haleluya. Dia naik sepeda, saudara. Dulu kan kami sangat menderita banget ya. Kami itu di Gang Menceng itu, jangankan mobil, motor pun nggak bisa masuk. Orang kalau jalan berselisih itu harus begini. Rumah yang saya kontrakin itu kalau ditendang rubuh. Iya. Jadi saya bilang sama dia, nah sekarang kamu lihat, ibu itu kan udah pergi, kita buka. Dalam nama Yesus, 5 potong ikan emas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Artinya firman Tuhan digenapi, Tuhan menyediakan. Haleluya. Mulai dari situ saudara, saya bilang sama istri saya, jangan kamu takut ya. Jangan kamu merasa disisihkan oleh keluargamu. Karena saudara, keluarga saya yang Islam memusuhi saya. Keluarga istri saya juga yang Kristen memusuhi saya. Kenapa? Karena waktu nikah saudara, saya tidak kasih senamot, tidak ada yang namanya tunangan-tunangan. Karena tidak bisa buat pesta. Iya. Jadi dalam adat Batak itu kalau nggak mengadati itu keluarga dari pihak perempuan tidak boleh datang. Jadi waktu saya selesai diberkati, kami langsung ke kontrakan. Nggak ada yang namanya itu apa namanya ya bulan madu. Ya jangankan beli bulan, beli madu aja saya nggak bisa ya. Iya. Ya jadi saudara, jadi seperti itu ya. Saya katakan sama dia, jangan kamu lemah, tetap percaya. Dan dia setia ngikut saya. Saudara, umur anak saya 6 bulan di kandungan, ada seorang penyembah Gong Honson. Gong Honson ini bukan Buddha, bukan Hindu. Ini aliran dari Jepang. Dia datang ke saya, orang Tionghoa. Dia datang ke saya, dia bilang, kalau Yesusmu dahsyat, coba anak saya yang gila ini. Bisa sembuh nggak? Taruh di rumah saya. Walaupun rumah saya kontrakannya kecil. Saya ngontrak di rumah kecil. Kami berdoa. 3 minggu, anak yang gila ini sembuh. Berikan sorak-sorai. Padahal dia gilanya itu sudah 10 tahun lebih. Umurnya sudah 33 tahun. Mulai SMA, dia sudah gila. Jadi nggak selesai di SMA, hanya kelas 3 saja. Saudara, 3 hari kemudian, 4 hari kemudian, saya ditelepon untuk saya datang ke showroom mobil. Dan saya dikasih mobil di sana. Padahal saya belum bisa nyetir, tapi mobil sudah ada. Haleluya. Haleluya. Tuhan bela kami. Tadi keluarga istri saya yang nggak suka sama saya, mertua saya semua yang nggak suka sama saya. Dia punya menantu 2 di Jakarta yang menikah, ya anaknya perempuan nikah. Jadi ini mantunya kan laki-laki, ada pekerjaannya, jadi lumayan lah hidupnya. Tapi nggak kaya-kaya amat, saudara. Jadi saya ini disingkirkan gitu. Tapi ketika kami punya mobil, sedangkan keluarganya mantunya nggak ada mobil. Jadi setiap dari Medan, dari Siantar, dari Tarutung yang mau ke Jakarta, dia akan telepon istri saya. Jen, apa? Bisa nggak si Lubis jemput ke bandara? Orang coba-coba merendahkan, tapi Tuhan meninggikan. Haleluya. Kalau kita setia sama Tuhan Yesus, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Jadi pertolongan Tuhan itu nyata bagi semua orang yang mau sungguh-sungguh mengikut Dia. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mujizat-mujizat sampai hari ini dinyatakan Tuhan kepada semua orang yang mau percaya. Asal saudara percaya. Ada seorang polisi, saya nggak tahu bisa ditampilkan atau tidak. Seorang polisi yang cuci darah sudah bertahun-tahun. Saudara, yang dokter ponis nggak lama lagi ini akan lewat. Tapi dia dari Medan terbang ke Jakarta dengan keluarganya. Saudara, pas hari Minggunya dia sudah tidak bisa bangkit lagi dari tidur di hotel tertentu. Dia nggak bisa bangkit. Dia bilang, kami harus segera ke dokter karena sudah seminggu nggak cuci darah. Sebab seminggu harus 3 kali cuci darah. Ya, saya bilang kalau ibu cuci darah, berarti ibu harus, ini dia polisinya. Kalau ibu cuci darah, berarti ibu harus ikut di minggu yang akan datang di rumah kesembuhan. Karena hanya hari Minggu di sini ada, saya bilang. Saya bilang, mana dia? Kami video callan,
terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tadi yang udah nggak bisa bergerak dari tempat tidur, dalam nama Yesus, gerak, jalan, jalan, jalan. Akhirnya dia bergerak, jalan. Akhirnya dia nggak mau cuci darah minggu itu, ya. Dia datang ke gereja dan puji Tuhan, beberapa hari kemudian dia datang bersaksi bahwa dokter katakan ginjalnya sembuh. Ini kesaksiannya saudara. Jadi saudara, ini di TikTok mungkin sudah hampir 800 atau 700 yang menonton. Artinya saudara, semua yang ditampilkan itu harus nyata. Jadi tidak boleh ada rekayasa. Makanya kalau Anda nanti lihat KKR Taman Kencana Jakbar, saya doain orang itu kalau tuli sebelah kiri, ya, itu nggak mau dia hanya gini. Harus dicucuk. Karena ada pendeta, ya, suruh gini. Kalau gini masih tetap dengar saudara yang di sini. Dia harus dicucuk kenceng. Ya, bila perlu pakai kapas. Kalau terbukti dia sudah mendengar, baru saya berani. Ya, ini Bapak ini. Ya. Ini bersaksi ya. Saudara kemarin jalan tidak bisa. Ini tidak bisa. Sekarang dia bisa jalan sendiri. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Dia datang untuk bersaksi. Dia datang untuk bersaksi. Ini dari Langkat. Ya. Harusnya saudara seminggu cuci darah 2 kali. Setelah kemarin didoakan, saya bilang jangan cuci darah. Sudah 10 hari nggak cuci darah. Kalau menurut ilmu kedokteran pasti lewat racun. Karena racun ini. Tapi sekarang tambah bisa jalan. Awal mula kemarin nggak bisa jalan. Bapak ini polisi, kepala pos polisi di Langkat. Ya. Ini buktinya ya. Saudara dia cuci darah, ini buktinya. Pak, seharusnya Bapak kan seminggu cuci darah 2 kali. Hari Senin dan hari Kamis. Ya. Tapi setelah saya datang kemarin dan didoakan oleh Pak Pendeta, sudah 10 hari saya tidak menjalani cuci darah. Dan saat ini sudah bisa berjalan. Setelah dicek dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, dinyatakan dokter bahwa ginjal saya sudah normal. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Ya, saudaraku yang sekasih, yang gini-gini banyak. Ada yang disuruh harus pasang ring. Tapi setelah doakan, dokter heran. Kok bisa bagus jantungmu nggak pasang ring ya? Itu banyak di TikTok kita ya. Cuma mungkin sulit nyarinya di mana dia di mana. Anda masuk aja ke TikTok Rishi Lubis, Anda cari. Bahkan yang luar biasa saudara, minggu kemarin itu yang saya dapat bonus Natal dan bonus tahun baru. Orang sudah mati 8 jam didoakan hidup kembali. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Ada kesaksiannya kalau bisa ditampilkan. Tapi kita nggak lihat orang matinya kan? Kan dia yang ngalamin. Jadi bapaknya ini, saudaraku yang saya kasih di NTT sana, ya dokter nyatakan sudah nggak ada nyawa. Gitu loh. Kita doakan nggak langsung bangkit saudara. Setelah 8 jam didoakan lagi, dia bangkit. Ini kesaksiannya coba. Ya, bersaksi. Betul, bersaksi. Ya, sekarang hidup. Ya, ulangi doakan di sini, kan? Ada video call. Video call makanya kemarin sudah 8 jam. Ya, meninggal. Ampuni dari dokternya bahwa itu sudah meninggal. Setelah 8 jam kemudian hidup lagi. Jadi bersaksi ini cuma bersaksi bahwa dia memang yang ada Bapak dan Tuhan itu makanya sekarang berikan sorak-sorai buat Tuhan. Nanti Anda lihat ya di TikToknya ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, ini jadi orang tuanya di NTT, saya tidak tahu posisinya di mana. Intinya anak ini datang ya, di video call orang tuanya sudah nggak mungkin ada harapan. Tetapi nggak lama kemudian dia datang lagi kemari, anak ini menyaksikan bahwa bapaknya yang divonis 8 jam sudah meninggal. Tetapi ketika didoakan, bapaknya hidup kembali. Jadi sepanjang saya pelayanan, baru kali ini saya menghidupkan orang mati. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi apapun penyakit saudara sekarang, imanmu yang menyelamatkan, imanmu yang menyembuhkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mungkin sudah ada banyak ring ya di dada saudara.
Ya, jangan pasang lagi. Percaya hari ini stop. Haleluya. Mungkin mau pasang ring besok. Percaya hari ini kita doakan nggak jadi pasang ring. Haleluya. Mungkin tersumbat aliran kemari darah. Percaya ketika didoakan darahnya mengalir dengan baik. Haleluya. Mungkin ada yang sulit jongkok, didoakan nanti dia harus bisa jongkok ini ya. Haleluya. Karena banyak kali penyakit ibu-ibu susah jongkok. Haleluya. Karena ibu-ibu ini sukanya jongkok-jongkok. Iya. Iya, jadi kalau nggak bisa jongkok dia merasa resah gitu, maunya jongkok. Ya, yakin ketika didoakan Anda mengalami mujizat. Saudaraku yang saya kasih, saya mau bersaksi. Di air khotbah saya mau bersaksi. 5 tahun yang lalu. Ya. Dokter katakan, padahal saudara saya tidak periksa darah tinggi, tetapi karena memang setiap orang berhadapan dengan dokter itu harus diperiksa semuanya. Jadi saya katanya punya tensi yang tinggi yang harus makan obat tiap hari, tidak boleh stop. Ya namanya waktu dokter di situ saya tidak bantah dia, iya. Sampai rumah, saudaraku yang saya kasih, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau saya makan ini terus, ini candu. Jadi setiap obat itu pasti ada candunya. Ya, jadi dia minta terus nanti. Kalau kita stop, itu berbahaya bagi tubuh kita. Jadi saudara, saya langsung buang dalam nama Yesus, saya injak-injak, buktinya sampai sekarang sudah ya 5 tahun, nggak masalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagi Tuhan nggak ada perkara yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal engkau punya iman. Makanya Tuhan bilang, ada nggak iman di bumi? Di bumi. Lukas 18 ayat 8, Yesus bilang, ada nggak iman di bumi? Kalau kau punya iman, ya nggak ada yang mustahil, saudara. Karena Alkitab bilang, saudaraku yang saya kasih, minta dengan iman, sama sekali jangan bimbang. Yakobus 1 ayat 8, 9, 10, jangan bimbang. Ayat 6 sampai 8 ya. Coba kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Terus? Ya, terus orang yang demikian janganlah ya. Terus ayat 8. Iya, saudara, hati kenapa dibuat Tuhan hanya satu? Ya, kenapa nggak 2? Kenapa kita mau ciptakan hati yang baru jadi 2? Katanya kok 2 di situ, mendua hati. Padahal Tuhan ciptakan 1 kan? Iya, kita buat 1 lagi. Jadi kita ini udah mau melebihi Tuhan, saudara. Jadi orang yang paling bodoh menurut saya orang yang mengkhawatirkan yang bukan miliknya. Iya, saya punya tetangga, ya, dia punya istri. Ya, saya nggak peduli istrinya itu mau pulang jam berapa, mau nggak pulang saya nggak peduli. Tapi kalau istri saya jam 8 malam saja nggak ada, saya tanya, kemana mamamu? Ayo cari, kemana? Kenapa? Karena yang satu itu bukan milik saya. Istri saya itu milik saya, Tuhan kasih. Jadi orang yang paling bodoh adalah yang mengkhawatirkan yang bukan miliknya. Kalau kau khawatir, kau bodoh. Kenapa? Kau bukan milikmu, kau milik Tuhan. Kau milik Yesus. Kalaupun khawatir harusnya pemiliknya. Jadi makanya di perusahaan itu yang selalu khawatir bukan karyawan, tapi pemilik perusahaan itu yang khawatir. Besok mau gaji karyawan gimana? Karyawan nggak peduli. Yang penting tanggal sekian saya gajian. Makanya hari ini kekhawatiran kita hilangkan semua. Kita percayakan hidup kita kepada Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara yang mau didoakan silakan. Karena saudara ya, di sini mungkin saya tidak bisa doakan seperti di tempat saya, karena di tempat saya kan memang bisa di kursinya di ini ya. Anda yang sakit-sakit, saudara, kita berdoa berharap tadi karena Pak Halim bilang dia mau buat sebulan sekali ya. Saudara, kalau betul-betul jadi kita akan buat TV di sini yang 118 in biar bagus. Karena di tempat saya itu waktu pertama saya beli, saya cari yang 200 in. Tapi
Semua toko-toko TV ketawa. Mana ada Pak 200 in katanya. Ya udah yang ada berapa 100 in. Jadi kalau di tempat saya ada yang 100 in ya. Jadi yang di luar itu walaupun dia nggak bisa masuk di teras, dia bisa lihat TV ya. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara yang mau hadir di hari Minggu itu jam 11. Tetapi saudara kalau sampainya jam 11 pasti Anda nggak dapat tempat. Karena jam 6 pagi pun orang sudah rame. Jadi jam 10 baru boleh masuk. Jadi minimal saudara jam setengah 10 sudah datang. Ya. Tapi kalau di sini Anda mau didoakan, saya akan doakan. Cuma mungkin tidak seperti di sana, kan saya di sana harus praktekan yang nggak bisa lari. Kadang saya tendang tapi sembuh. Ayo. Haleluya. Haleluya. Oh ya kabayore saga baba. La yobena herama segama. Ya ramataga. Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan bekerja, mengalir. Ya rama saga baba barala. Ya rama saga baba. Ya rama saga baba. Ya rama saga baba. Sebadia. Oh lama ya kababa ya rada. Ajaib Yesus, katakan kuasa-Mu, katakan mujizat-Mu, katakan kuasa-Mu, katakan mujizat-Mu Tuhan. Oh rabasaka baba baralabase, herabasaka baralabase garada, heralabasaka baba baraba, herabasaka ralaba ya rabada, heralabasaka Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Uramasyaka ya ralababash ya rara. Ya rabasyaka ya hayamanahira labash. Nyatakan mujizat-Mu Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Yesus. Uramasyaka ya ralabash ya ralababash. Ya rara ya rala. Api. Bakar. Api roh-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka. Saudara, saya akan mengurapi saudara terlebih dulu. Setelah saya urapi, nanti saya akan tanya sakitnya apa yang mau didoakan. Haleluya. Ya, silakan maju yang mau didoakan. Saya akan urapi lebih dulu. Tolong pelayan-pelayan Tuhan bantu saya. Karena biasanya ketika saya doakan ada yang rebah. Jangan ditahan-tahan. Pastikan Anda agak jauh dari bangku. Ya, pastikan agak jauh dari bangku. Maju sini. Maju yang mau didoain. Berjejer. Secukupnya. Berapa? 4 cukup. 4 ya. Maju. Sini. Angkat tangan. Angkat tangan. Satu baris nanti ya, saya doain ya. Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan Yesus menguasai mereka. Pandang Yesus. Tes. Pandang Yesus. Hadirat urapan kuasa-Mu bekerja. Pandang Yesus. Pandang dia. Hari ini pengurapan Tuhan sedang bekerja atas. Terima penuh. In Jesus name. Tuna, lepas. In Jesus name. In Jesus name. Nah, sekarang ibu sakitnya apa yang mau didoakan? Pernah jatuh sepeda. Terus apa yang ibu rasakan? Tulang pinggul saya. Tulang pinggulnya. Tulang pinggul kalau gimana sakitnya? Suka datang nusuk-nusuk. Suka nusuk-nusuk. Sekarang lagi nusuk nggak sekarang? Enggak, udah Enggak. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus Haleluya. tidak nusuk-nusuk lagi, tidak nusuk-nusuk. Saya urapi ya ibu ya.
Sini juga bagian Nah kanan ini ya. kalau pakai Bagian ini saya, Pernah dioperasi dulu kan. pernah dioperasi. Kanan dalam Yesus. Pandang Yesus, Dua aliran kesembuhan bekerja. Terima penuh. Shh. Sembuh, sehat. Dalam nama Yesus sehat. Sembuh. Shh. Ibu apanya yang sakit? Saya kena panic attack. Apa? Panic attack. Oh, panic attack. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Yesus, saya sekarang saya percaya percaya di dalam Yesus. di dalam nama Yesus. Saya lebih pemenang. Saya lebih menang. Saya tidak takut lagi. Saya tidak takut khawatir lagi. lagi. Kita tidak khawatir lagi. Amin. Urapan Tuhan bekerja atasmu. Siap, terima. Amin. Pandang Amin. Yesus. Amin. In Jesus name. Ibu, yang tadi yang saya sudah doain anggota DPR itu, mari diuji. Ibu uji. Nah, ibu uji. Setelah didoain, ibu uji. Ibu bilang pinggangnya sembuh. Haleluya. Ya. Anggota DPR apa? DPR RI. DPR RI Komisi 6. Haleluya. Ibu siapa? Kristiani. Haleluya. Oke. Nah, sekarang ikuti doa saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepas. Lepas. Lihat mata saya. Keluar kau. Keluar. Keluar. Lepaskan aneh. Lepaskan. Lepas. In Jesus name. Tuhan Yesus pulihkan dia. Tuhan Yesus pulihkan. Terima ya. Oke ya. Oke. Baris lagi. Enggak. Yang udah diurapi dulu tadi. Bapak kenapa? Saya ada liver cirrhosis sama Liver. Mata kenapa? gelap sebelah. Yang ini. Berarti yang kanan. Dalam nama Yesus mata gelap. Hari ini Tuhan Yesus nyatakan mujizatmu. Biar terang Kristus masuk. Terang Kristus masuk menerangi matanya. Terang Kristus masuk. Saya urapi Bapak. Terima penuh. Shh. 1, 2, 3. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Shh. Nah, sekarang Bapak lihat, buka, tutup mata yang biasa. Sedikit lagi. Oh, ada perubahan. Oh, haleluya. Lepas. Tuhan Yesus nyatakan mujizatmu atasnya. Biar matanya terang. Penuh. In Jesus name. Sekarang Bapak lihat. Apa yang terjadi? Matanya bersih. Haleluya, luar biasa. Terus tadi apa satu lagi? Liver. Dalam nama Yesus liver sembuh. Saya urapi Bapak ya. Penuh. Terima. 1, 2, 3. In Jesus name. Liver sembuh. Amin. Kalau ini dalam ya, dalam dia harus lab dicek. Yang udah diurapi dulu. Tadi dia udah diurapi ya? Dia iron, tapi sekarang setiap kali suka jatuh. Oh, suka kejang-kejang. Ya, tapi kejangnya udah hilang, dia kapan-kapan jatuh mendadak. Iya, sewaktu-waktu suka jatuh. Iya. Kejang-kejang. Lihat saya. Out. Abi, lepaskan anak ini. Kau tidak boleh tinggal di dalam dia. Lepas. Hei, lepas. 1, 2, 3. Tuhan Yesus pulihkan. Biar nggak kejang-kejang lagi. Saya urapi ya, tutup matamu. Terima, penuh. In Jesus name. Amin. Oke ya. Bapak kenapa? Saya cuma doa aja. Didoain ya. Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan menguasai dia. Penuhi, berkati tangannya, apa yang dua tangannya berhasil, sukses. Berkati, saya urapi, terima, penuh. In Jesus name, penuh. Dalam nama, amin. Oke ya. Anak saya Oke. kan
Ya. Oke. Ya, tadi sudah didoain ya. Nanti Bapak cek uji. Kan dia sewaktu-waktu itu kan? Ya, berarti kan kita tunggu waktunya. Ya. Oke, sini yang belum diurapi ya. Nah, ini kalau nggak ada mic kuping susah tadi. Ya. Sini diurapi dulu yang mau didoain. Oh, udah saya tadi udah. Saya udah diurapin. Udah diurapin. Bapak sakit apa? Mata kenapa? Hah? Sama kayak Pak Halim. Oh, Pak Halim, kenapa? Yang mana? Yang kanan, Pak. Yang kanan kenapa? Nggak bisa lihat, Pak. Buta berarti? Iya, kena retina detachment sama kayak Pak. Enggak, maksudnya Bapak ini Yang kalau ditutup begini sama sekali nggak lihat. cuma lihat bayangan, Pak. Nggak bisa, Bapak ini loh. Bisa lihat ini? Nggak? Nggak bisa. Nggak. In Jesus name, dalam nama Yesus, mengalir aliran kesembuhan, aliran kesembuhan, mujizatmu Tuhan nyatakan, supaya boleh melihat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. In Jesus name, dalam nama saya. Sekarang mata Bapak lihat nih. Tutup. Ini berapa? Lebih bagus, Pak. Lebih bagus. Lebih bagus. Oh ya. Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja, pulihkan secara total dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Nah, sekarang Bapak uji lagi ini. Ya. Ini. Sekarang bisa lihat, Bapak. Bisa lihat goyang ya. Saya goyang bisa lihat. Oh, berarti sekarang Bapak tutup ini. Ini yang tadi yang nggak lihat. Nah, Bapak kan mau uji. Sekarang saya lagi ngapain nih? Ini. Muter. Oh, ada goyang gini udah kelihatan ya. Oke. Sekarang putih. Ya, Saudara, di Alkitab itu dalam 31.173 ayat itu Yesus 2 kali pernah doain orang. Maksudnya biasanya kan dia doain mati bangkit, tuli dengar. Tapi waktu di Markus pasal 8 ayat 21 dia doain orang buta sampai 2 kali. Udah lihat belum? Pohon-pohon. Nah, karena dia sejak kecil buta, jadi dia nggak tahu mana pohon mana manusia. Setelah doain lagi, baru dia bilang, oh iya, dia lihat ya. Itu ada di Markus ya. Oke, doakan ya dalam nama Yesus ya. Ya. Sini, diurapi dulu, urapi. Udah, saya urapi ya. Berapa orang? Sini. Maju. Berapa? Angkat tangan. Angkat tangan Pak ya. Ya, jangan double. Maksudnya di belakang saya minta bantu Daniel. Ya, siapa yang bisa bantu saya di belakang ya? Sadrak ya. Hadirat urapan kuasa-Mu, tolong dibantu saya ya. Di belakang. Hadirat urapan kuasa-Mu bekerja, mengalir pandang Yesus, mengalir. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Terima penuh. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja, pulihkan hati itu. Kuasa-Mu bekerja atas Tuhan mengalir, terima penuh. Pandang Yesus, terima penuh. Nah, sekarang apa yang mau didoakan? Saya ada benjolan di leher. Oh, ada benjolan. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, aku percaya tanpa operasi benjolan hilang. Dalam nama Yesus, tanpa operasi. Dalam nama Yesus, sembuh. Benjolan sembuh. Amin. Oke ya. Ibu, Sakit pinggang sampai tangan kaki kiri nggak bisa jalan. hah? Sakit pinggang sampai kaki kiri. Oh ya, oke. Dalam nama Yesus buang ya. Ya. In Jesus name. Nah, sekarang Ibu uji. Ibu bilang kalau jalan kan sakit. Iya. Sekarang jalan, lari. Uji lari. Nah, uji lari. Ah, lompat di sini, lompat. Bagaimana? Lompat terus, sini. Lompat. Ah, gimana sekarang? Ulang. Lompat tinggi. Iya, lompat. Dalam nama Yesus. Out penyakit keluar dari tubuhnya. Nah, sekarang gimana? Ininya sekarang Ibu uji yang heroik. Maksudnya bagaimana Ibu yang biasa sakit, Ibu lakukan. Nah, sakitnya hilang atau apa gitu loh? Longgar. Ada longgar. Tuhan Yesus pulihkan, sembuh total ya.
Saya urapi ya, pandang Yesus. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Berikan hidupmu kepada Yesus. Terima penuh-penuh. Harusnya dibiarin ya, ditangkap dulu, dibiarin ditangkap gitu aja tadi ya. Ya, Bapak tadi Ada benjolan di leher. oh tadi udah saya doain ya. Ya, oke. Jadi nanti Bapak lihat besok benjolannya gimana ya. Pinggang saya yang Ya. Nanti kalau ada yang benjolan-benjolan gini kan, ada pernah orang benjol segini 8 kali datang dia baru pulih. Maksudnya kasih nomor admin di situ, nomormu apa, nanti saksikan ya, atau kasih tahu ke Pak Halim ya. Ya. Dalam nama Yesus. Ibu kenapa? pinggul kiri saya sakit, pernah Sakit? jatuh ya. In Jesus name, pulih, sembuh. Dalam nama saya urapi ya. Pandang Yesus. Hidupmu milik Dia. Hidupmu sudah ditebus. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah. Hari ini aliran kesembuhan mengalir. Terima penuh. In Jesus name, penuh. Nah, sekarang Ibu uji. Yang biasa Ibu sakit, Ibu uji. Nah, Ibu uji. Ibu biasanya jongkok apa sakit? Ibu uji. Ya. Ibu uji gimana? Lutut apa? Lutut kiri ini. Iya, yang dari kanan. Ya, dalam nama Yesus mengalir. Ayo, jongkok. Shh. Diri. Lompat. Uji. Shh. In Jesus name. Out. Lepas. Nah, sekarang Ibu uji. Nah. Dalam nama Yesus. Nah, sekarang apa yang terjadi? Udah nggak sakit lagi ya. Biasanya kan bunyi bletok. Oh, ini udah nggak sakit lagi. Ya. Oh, luar biasa ya. Luar biasa. Oke. Ini udah nggak sakit lagi. Sudah nggak sakit lagi. Haleluya. Luar biasa ya. Yesus dahsyat ya. Yesus ajaib ya. Saya hanya dengar kesaksian saudara karena saya nggak rasakan. Jadi saya hanya dengar kesaksian saudara apa yang saudara alami. Ibu kenapa? Nggak bisa Nggak bisa jongkok. jongkok. Sini dulu, diurapi dulu, ya. Diurapi dulu. Saudara, saya ucapkan ini bukan karena ini ya. Saya kasihan dengan orang-orang yang tertipu. Artinya kalau Anda memang mau bantu pelayanan anak jalanan, harus nama Risuli Lubis. Ya, itu ada nomor rekeningnya ya. Ya, sini. Karena banyak yang ketipu, kasihan. Pak Halim ini aja udah ketipu 5 juta. Padahal saya kemarin nggak minta ongkos peser pun. Nah, tapi nggak tahu waktu pulang nanti kan. Sini. Oh, Bapak sudah ya? Sudah didoakan tadi. Penyakitnya apa? Ginjal saya ada kista. Oh, ginjal. Tuhan Yesus pulihkan ginjalnya kista. Dicek dokter di ginjal banyak kista. Tanpa operasi. Tanpa cuci darah. Saya urapi ya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Hari ini terima pengurapan Tuhan. Sembuh. Amin. Oke ya. Ya. Karena dia penyakitnya di dalam, ceknya harus lab. Ya, sini. Ini ya. Nah, kamu udah biar dia tahu caranya ya. Angkat tangan. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja, mengalir. Terima. Mati ya. Terima. In Jesus name. Halt. Lepas. Sembuh. Sehat. Bapak sakitnya apa? Sakit kepala. Oh, sakit kepala. Saya urapi ya. Sini. Hadirat urapan kuasa Tuhan mengalir, sakit kepala sembuh. Terima penuh. Shh. Jangan didorong, Pak. Biar Bapak bantu di sana ya.
Apa kenapa? Saya sakit kanker prostat. Oh, kanker prostat. Masuk ke tulang. Udah Oh. metastasis. Tuhan Yesus, kanker prostat masuk ke tulang dalam nama Yesus, pulih sembuh tanpa operasi dalam nama Yesus. Saya urapi ya, pengurapan Tuhan bekerja atasmu, berikan hidupmu kepadamu. Cabut kekhawatiran, kebingungan, keraguan. Terima penuh urapanmu. In Jesus name, amin. Oke ya, Bapak. Retina mata. Retina mata. Dua-duanya. Bisa lihat tapi buram. Oh, bisa lihat tapi buram. Sama kuping denging. Kuping denging. Dua-dua denging. Out! Out! Nah, sekarang hilang dengingnya atau gimana? Sedikit. Ada sedikit. Urapa saya katakan lepas sih. Lepas. Sekarang dengingnya masih ada apa hilang? Masih ada dikit. Ada dikit, tapi berkurang. Denging, lepas, lepas, lepas. Nah, sekarang lihat. Maksudnya Bapak rasakan, apa dengar? Ya, lebih jelas. Lebih jelas. Haleluya ya. Oke ya. Dalam nama Yesus, mata kabur-kabur, terang, terang, terang. Saya urapi Bapak ya. Jangan tahan-tahan. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja mengalir, terima penuh. Biarin tangkap di sana harusnya ya. Biar dia roh Tuhan jangan dia batasi ya. Ayo, Bapak lihat. Nih. Bapak lihat saya apa yang terjadi perubahannya. Ya, Di mana? lebih jelas. Lebih jelas. Haleluya. Tuhan Yesus pulih total. Dalam nama Yesus, tidak rabun-rabun lagi, tidak kabur-kabur lagi dalam nama Yesus. Amin. Oke ya. Ibu tadi udah doain? Udah. Hah? Udah. Udah. Ibu kenapa tadi? Nggak bisa jongkok. Oh, nggak bisa jongkok. Gula juga mata berair. Nggak bisa jongkok dulu ya. Ya. Saya urapi ya. Ya. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja mengalir. Mengalir, terima. Shh. In Jesus name. In Jesus name. Ah, sekarang jongkok. Jongkok. Diri. Jongkok. Terus diri dalam nama Yesus, jongkok dalam nama Yesus, mengalir aliran kesembuhan terus. Jongkok terus diri dalam nama Yesus, mengalir aliran kesembuhan. Nah, sekarang ibu ginikan kaki ibu. Oke. Nah, sekarang ibu jongkok sendiri. Jongkok sendiri, diri. Jangan pegangan. Ininya memang ibu terlalu ini ya. Ibu pegang dikit aja gini, nggak apa-apa. Nah, jongkok. Diri. Agak gini ibu. Biar ayo jongkok. Jongkok terus. Diri. Nah, sekarang biasanya gitu ibu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak. Ibu Bisa gini. Oh, cuman bisa gitu. Soalnya ibu pakai ini, oke. Sampai ke bawah, ayo sampai ke bawah. Terus. Ya, diri. Nah, jongkok. Diri. Nah, sekarang ibu dalam nama Yesus ibu jongkok. Diri. Jongkok. Diri. Nah, sekarang apa yang ibu rasakan? Mendingan. Maksudnya? Bisa lebih ke bawah. Bisa lebih ke bawah. Ibu sebenarnya bisa ke bawah. Ini rok ibu aja yang menghalangi. Ibu ke bawah. Terus ke bawah, terus. Jangan pegangan, nggak apa-apa. Terus. Diri dalam nama Yesus. Ibu ke bawah. Oke ya. Duduk. Jongkok. Terus ke bawah. Terus diri. Dalam nama Yesus mengalir. Terus sampai bisa ibu. Ya, terus. Dalam nama Yesus mengalir. Ya, saya urapi ya. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja, terima. Oke, ibu uji. Uji. Ibu jongkok gini. Ayo, jongkok gini. Ibu jongkok gini. Ya. Terus itu udah sampai ke bawah. Ya, terus. Haleluya.
maksudnya yang saya mau tanya, dengkulnya tadinya gini sakit atau enggak tadinya? Sebelum didoain. Nggak bisa jongkok, Nggak bisa jongkok. Sekarang waktu ibu jongkok sakit tidak? masih ada sakit. Ada. Tapi nggak separah yang biasa gitu. Apa masih sama? Mendingan ya. Tuhan Yesus urapi dia. Hadirat urapan kuasa Tuhan. Pulih. Dalam nama Yesus pulih. Oke ya, sini. Yang lain. Yang mau didoakan. Oh. Ya, sini. Diurapi dulu maksudnya. Ada yang mau di... Ayo. Pak. Sini. Lurus. Nah, angkat tangan. Hadirat urapan kuasa-Mu Yesus bekerja atas mereka. Mengalir sebelum sakit mereka disembuhkan, lebih dulu pengurapan-Mu bekerja. In Jesus name. Terima. In Jesus name. Nah, sekarang Bapak apa yang mau didoakan? Lepas. Pulih. Nah, Bapak uji sendiri atanya. Apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi, Bapak? Apa yang mau Bapak nguji, lihat apa? Biasanya hitam. Biasanya hitam. Sekarang ada kelihatan sedikit, ada kelihatan salib. Ada kelihatan salib. Biasanya hitam total. Putus-putus. Oh. Haleluya. Putus-putus hilang. Salib kelihatan jelas, tidak ada putus-putus dalam nama Yesus. Bapak uji. Putus-putusnya masih ada atau udah hilang? Ya, ini kemarin disorot lampu aja saya kuat. Karena saya nggak bisa lihat. Sekarang ini salib, saya bisa lihat ada ini putus-putus. Oh, luar biasa. Ya, jadi artinya Bapak sekarang melihat ini sudah, biasanya Bapak nggak bisa lihat jadi nggak merasa sakit kan? Iya. Nah, sekarang Bapak sudah merasa sakit karena cahaya ini. Sakit enggak? Iyalah, terganggu. Tapi saya kelihatan ada garis. Waktu biasa ini saksi pakai lampu begini aja. Oh, nggak bisa lihat. Putus-putus, haleluya ya. Kita doa. Pastor, alkoholnya biar hilang, Pastor. Oh ya, haleluya. Dalam nama Yesus ya. Dalam nama Yesus. Saya, saudara, ada tentara di TikTok lucu. Dia bilang, saya mau lepas dari rokok. Oke, saya doain. Tuhan Yesus, saya mau lepas rokok. Kalau saya merokok, cabut nyawa saya. Langsung dia. Ada polisi juga, lihat di TikTok lucu, ketawa. Iya, ya. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus. Ini mau ibu ya, bukan dari dia ya. Ya, Tuhan Yesus. Ya, dalam nama Yesus pulih. Alkohol lepas. Alkohol lepas. Saya urapi ya. Terima penuh. Lepas alkohol dalam nama Yesus. Sembuh. Sehat. Amin. Haleluya. Oke. Sini. Enggak, sini maju. Ya. Diurapi dulu ya, angkat tangan. Oh, Bapak tadi sudah. Kenapa? Bapak sakit apa? Ada daging tumbuh sama batu empedu. Oh, daging tubuh, batu empedu. Terus kalau tidur suka mimpi-mimpi orang-orang yang udah mati. Oh, kalau tidur mimpi-mimpi orang mati. Dan saya sudah pernah mimpi saya mati 2 kali. Mimpi mati, tidur, mimpi meninggal juga. Oh iya. Jadi Bapak sering mimpi orang mati. Dalam nama Yesus, pulihkan empedu dalam nama Yesus. Empedu sembuh. Mimpi-mimpi orang mati keluar, tidak mimpi-mimpi lagi. Saya urapi, terima penuh. Ya. In Jesus name. In Jesus name. Keluar. Lepas.
Api, hika barabasaka baba, hera labasaka baba, hera basaka takara labasini. Api, lepaskan anak ini. Kau tidak boleh tinggal dalam dia ya. Cukup, keluar kau. Tinggalkan anak ini. Anak ini milik Kristus, darah Tuhan Yesus, darah yang kudus sudah tertumpah baginya, menebus dia. Hari ini dia milik Kristus. Kau tidak boleh tinggal dalam dia. Lepas. Api. Roh orang mati yang suka datang. Orang mati tidak ada hubungan dengan orang hidup. Ya, setan menyamar. Lepas dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya. Mulai hari ini saya tidak mimpi lagi. Roh orang mati. Dan saya percaya sembuh semua penyakit. Iya, semua penyakit. Tadi apa dalam? Batu empedu. Dalam nama Yesus. Daging tumbuh, batu empedu. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Oke ya? Ya. Oke. Bapak belum diurapi ya? Belum. Ya, sini. Yang belum diurapi sini. Ini belum didoakan deh. Ibu kenapa? Ada benjolan di kepala. Oh, benjolan. Sama ini tangan sini. Tangan kenapa? Nyeri terus. Kalau gini nyeri? Ya, jadi buat ngangkat juga nggak kuat. Kalau ibu gini nyeri nggak? Kalau lagi nyeri banget gitu, Pak Pendeta. Oh, sekarang lagi nyeri? Enggak sih, tapi kalau buat angkat itu, ngangkat beban itu nggak bisa. Berapa kilo? Nggak usah banyak, angkatnya angkat nggak ringan aja. Suka minta suami yang ini angkat pindahin gitu, jadi nggak bisa. Yang ringan, apa itu contohnya? Apa aja sih? Iya. Botol aqua bisa? Bisa, kalau lagi nggak nyeri begini bisa, Pak Pendeta. Oh, kambuh-kambuhan? Iya. Dalam nama Yesus, kambuh-kambuhan lepas. Tidak kambuh lagi. Saya urapi ya. Terima, penuh. Hip, in Jesus name. Lepas. Tidak kambuh-kambuh lagi. Lepas. Kita cek ya roh. Cek DNA roh. Api. Bakar. Lepas. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya oleh darah Yesus saya sudah dibebaskan dari kutuk dosa, dari kutuk maut, dari kutuk penyakit. Oleh bilur Yesus saya sembuh dalam nama Yesus. Amin. Oke ya ibu ya. Oke. Sini, yang belum diurapi sini. Nah. Angkat tangan ya. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja atasmu. Siapkan dirimu untuk terima pengurapan. Terima in Jesus name. Terima in Jesus name. Wait. Itu Daniel, tinggalkan aja urusanmu. Biarin. Enggak usah. Ya. Sini. Haleluya. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja. In Jesus name. Ya. Terima. In Jesus name. Ya, sini. Biarin. Dalam nama Yesus, api lepas. Bakar. Lepas. Tubuhnya milik Kristus. Darah Yesus sudah tertumpah atas. Dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya kutuk dosa sudah dipatahkan. Kutuk maut, kutuk penyakit sudah dipatahkan oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Saya sembuh. Amin. Oke, Bapak sakitnya apa? Bapak sakit apa? Darah tinggi sama suka mampet sini. Oh, suka mampet sini. Ya. Suka mampet, darah tinggi pulih. Tanpa obat, lepas. Terima penuh. In Jesus name. Bapak, penyakitnya apa? Lever sama mata agak buram. Lever, pulih, sembuh, mata buram. Saya urapi ya. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja. Terima penuh. In Jesus name. Ya, Bapak buram sini.
Buram diuji. Kalau yang dalam kan harus di lab. Yang ini kan bisa Bapak uji sendiri. Dalam nama Yesus buram hilang. Coba Bapak lihat. Ya. Ada sedikit lagi. Oh, tapi buramnya mulai hilang. Dalam nama Yesus hilang. Buram hilang. Oke ya. Ini Bapak kenapa? Dari kecil salah obat mata sampai nggak bisa melihat. Oh, salah obat. Terus akhirnya Nggak bisa melihat. Bapak nggak lihat saya ini? Enggak, maksudnya yang kanan. Oh, yang kanan nggak bisa lihat. Iya. Buta. Iya, boleh bilang buta. Iya, nggak bisa lihat sama sekali kan? Iya. Dalam nama Yesus, buta hilang. Buta hilang, buta hilang. Buta hilang, buta hilang. Buta hilang, buta hilang, buta hilang. Buta hilang, buta hilang. Shh. Buta hilang, buta hilang. Shh. Nah, sekarang Bapak lihat. Kan ini mah pakai itu, pakai yang sukunya. Oh, Bapak pakai palsu. Terus gimana? Cabut dulu lah. Oh, harus bersih dong. Oh, harus bersih. Iya. Soalnya harus steril. Oh gitu. Haleluya. Tuhan Yesus pulihkan ya. Jadi nggak bisa diuji karena dia pakai mata palsu di dalam. Nggak bisa dibuka sembarangan. Nanti di rumah Bapak uji. Nah, ini kenapa? Untuk kesehatan. Kesehatan. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja, mengalir kesehatan ilahi. Terima penuh-penuh. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya. Saya percaya. Kesehatan ilahi menguasai saya. Tolak penyakit dalam nama Yesus. Tolak kutuk dalam nama Yesus. Terima berkat dalam nama Yesus. Amin. Oke ya. Ya. Ini. Sini. Ya. Sini. Ya. Saya suami istri. Oh, suami istri. Ah, sekarang. Ya. Ah? Oh ya. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja. Mengalir, mengalir, mengalir. Terima penuh, 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 penuh. Penuh, penuh. Tapi, ya. Lepaskan. Dalam nama Yesus. Mengalir, mengalir, mengalir. Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja. Penuhi dia, penuhi dia. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya. Oleh darah Yesus, saya dibebaskan dari segala kuasa-kuasa jahat. Saya lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus. Pulih, sembuh, sehat. Amin. Ya, Ibu. Ibu apa yang mau didoakan? Damai sejahtera ya Tuhan. Oh, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memerintah di hatinya. Pulih, pulih, pulih. Terima penuh, penuh. In Jesus name. 1, 2, 3. Terima. Cuma lutut juga suka pegel-pegel. Lutut sembuh, lutut sembuh. Maksudnya Ibu kalau jongkok sakit gini. Dulu tapi sekarang udah Oh, dalam nama Yesus sembuh, sembuh. Siap. Amin, lebih kuat. Amin. Oke ya. Oke, ya. Udah, siapa lagi? Aku mau didoakan juga. Ah. Dokter suruh operasi. Mau operasi. Oh, dokter suruh operasi. Apa? Bapak kena? Waktu jatuh di pelayanan di Bangka. Oh, sobek. Suruh operasi, aku nggak mau. Ya. Mengalir aliran kesembuhan tanpa operasi. Tanpa operasi. Pengurapan Tuhan bekerja atasmu. 1, 2, 3. Terima. Tanpa operasi, tanpa. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Ah, yang Bapak mau uji apa biasanya? Aku sih tadi pertama nggak bisa. Hah? Tadi pertama ini nggak bisa. Pertama nggak bisa. Ini kan agak susah. Ah, sekarang Bapak enggak? Sekarang ini aku angkat. Angkat ke atas. Ya. Dulu mesti dibantu. Oh, haleluya. Aku nggak dioperasi. Ya. Mas Sobek harus dioperasi. Oke, ya sini. Sini. Kenapa ini? Ini punya keturunan. Oh, ini punya keturunan ya. Nama kamu siapa? Andrew. Ini? Filia. Filia. Hadirat urapan kuasa-Mu bekerja atas Indro Filia. Berkati sel telurnya, berkati buah rahimnya, kandungannya, berkati benih yang ada pada seurap ya. Siap ya, terima penuh. In Jesus name penuh. 1, 2, 3.
Terima dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang percaya. Di dalam nama Yesus, saya terima janji Tuhan dapat keturunan. Dalam nama Yesus, tahun depan sudah punya anak. Dalam nama Yesus, amin. Oke ya, Tuhan berkati. Oke ya. Supaya dikuatkan melayani keluarga dan anak-anak, dan Tuhan berkenan untuk orang tua yang masih muslim bisa dijamah Tuhan menjadi ikut Kristus. Urapanmu bekerja atas roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa, roh yang tak terbatas menguasai dia. Hari ini aku berdoa, terima pengurapan. In Jesus name, mengalir pengurapan itu atas. In Jesus name, api dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lepas, pulih. Pakar. Dia milik Kristus, darah Kristus telah tertumpah baginya. Engkau tidak boleh intervensi dalam hidupnya. Engkau tidak boleh lagi menguasai dirinya. Hari ini, api, bakar. Damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal memerintah di hatinya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya di dalam nama Yesus hidup saya lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus, saya percaya keluarga saya akan mengenal Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Oke ya. Tuhan berkati. Haleluya. Tuhan berkati. Sudah semua ya? Saya belum info tadi ini masih. Apa itu? Ini sini dan sini. Oh sakit. Sakit apa? Nggak tahu, tapi kapan-kapan ini juga sakit. Oh. Enggak, sekarang Bapak gini sakit nggak? Iya, kapan-kapan itu. Oh, kapan-kapan. Kadang-kadang kambuh. Ya, dalam nama Yesus tidak kambuh lagi. Shh, saya buang ya. Buang sakit. Out, lepas, tidak kambuh lagi. Amin. Oke ya. Dia kadang-kadang kan? Iya, kadang. Sekarang enggak? Enggak sekarang. Oh, sekarang. Oke ya. Tuhan berkati ya. Amin, ya. Oke, sudah selesai ya? Saya matain sedikit lagi. Oh, sedikit lagi sini. Sedikit sekali, tapi udah jelas. Udah jelas ya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terang Kristus, yang buta melihat, tuli mendengar, yang bisu bicara, yang lumpuh jalan, penyakit-penyakit dalam, kanker paru-paru, kanker serviks, apapun semuanya sembuh. Apalagi penyakit ini sembuh. Nah, sekarang lihat perubahannya. Hah? Tambah lagi. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Ya. Iya, kita doain ya. Iya. Tinggal di mana? Saya Sunter. Oh, Sunter dekat. Iya, dekat. Ke tempat kita ya. Iya. Datang itu chat di DM nanti sama dia. Oke ya. Oke, Tuhan berkati. Ya. Oke, Tuhan berkati ya. Sudah lama sakitnya. Ya. Kamu tadi. Oh, udah sembuh. Haleluya. Oh, doakan Eci ada di Kuala Lumpur. Anak saya kena cancer bukit limfoma. Doain, Mah. Eji mana? Didoain Pak Pendeta. Eji. Pak Pendeta, cepetan. Ayo. Eji. Eji ya. Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu atas Eji. Pulih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mengalir aliran kesembuhan. Dia sakit apa? Kanker bukit. Oh, kanker. Kanker bukit, kanker limfoma stadium 4. Ya, kanker stadium 4. Dalam nama Yesus pulih, sembuh, sehat. Dalam nama Yesus. Amin. Oke ya. Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Oke, Tuhan berkati. Amin. Hah? Oke, in Jesus name. Out, lepas. Haleluya. Dalam sembuh. Amin. Sembuh. Amin. Oke ya. Tuhan berkati semua. Haleluya. Iya. Oke. Oh iya ya. Nanti nomor saya kasih dia. Ya. Oke.